menafsirkannya ya itu nanti. Ketika Islam yang menafsirkan berarti ya Tuhannya Allah. Gitu pula dengan Kristen yang menafsirkan. Tentu tidak ada penyembahan terhadap Tuhan spesifik dalam agama sipil, tapi mengacu pada penyembahan Tuhan bangsa secara indiferensial, seperti kata Mas Firman, penafsiran sesuai agamanya masing-masing. Gitu, Pak. Oke, kok teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan apa konsep ketuhanan agama sipil itu? Ada nggak konsep ketuhanan dalam agama sipil itu? Saya Pak mencoba. Nadia, silakan Mbak. Mungkin ini salah Pak ya, tapi saya mencoba mengulas sedikit. Oke. Mungkin bisa ditaruh di permisalan seperti jika agama itu subjeknya adalah Tuhan dan negara itu pada agama sipil subjeknya adalah negara. Kemudian pada agama manusia sebagai hamba yang taat pada aturan agama, pada agama sipil manusia sebagai anggota negara yang taat pada aturan negara dan berbagai keberagaman yang ada di negara itu. Jadi konsepsi ketuhanannya jika disamakan dalam unsur-unsur agama bisa jadi sebuah negara, Pak. Mungkin seperti itu. Bisa dikoreksi lebih lanjut. Oke, bagus. Yahdi, silakan Mas. Tanya Pak. Ya, silakan. Di civil religion atau dalam agama sipil ini terkait pengangkatan presiden atau pemimpin itu berdasarkan apa gitu kan? Agama sipil itu kan tadi dikatakan terbentuk dari beberapa agama. Nah, apakah berdasarkan kesepakatan musyawarah masyarakat di negara-negara tersebut gitu kan? Atau berdasarkan konsensus mungkin, atau sama dengan Indonesia berdemokrasi. Kemudian setelah pemimpin itu terpilih, konsep konstitusi atau kitab sucinya, undang-undangnya itu bagaimana itu konsep agama sipil, apakah sama atau berbeda? Kemudian yang kedua, di dalam konteks Indonesia, bisakah Pancasila itu menjadi agama sipil? Kalau bisa, kenapa alasannya? Siap, cukup. Terima kasih, Pak. Silakan teman-teman pemerintah. Oh, baik. Saya mencoba untuk menambah. Kedengeran nggak itu? Sip, kedengeran nggak nih? Kedengeran nggak? Baik, saya mencoba untuk menambahkan menanggapi pertanyaan dari Mas Andi. Yang pertama, pembentukan agama sipil. Sebenarnya agama sipil ini dibentuk dari pengalaman masyarakat Amerika ya, berdasarkan dari pengalaman peperangan dan segala macam, dan itu diekspresikan dalam bentuk agama sipil sebagai konsensus bersama bangsa negara Amerika ya. Dan kalau di Indonesia, Pancasila itu Pak, kenapa bisa disebut dengan agama sipil? Pancasila. Ya, karena dia kan saya sudah jelaskan tadi, ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Firman tadi. Pancasila itu mewakili dari berbagai agama. Dia tidak terfokus atau spesifik kepada salah satu agama yang ada di Indonesia. Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu yang mewakili dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa ini apabila dipandang oleh komunitas keberagaman, yaitu Tuhannya berbeda-beda. Diksi Tuhan yang ada di Pancasila itu kalau dipandang oleh berbagai keagamaan yang ada di Indonesia itu ya berbeda Tuhannya. Dia memandang Tuhan-Tuhannya yang sesuai dengan keyakinannya. Yaitu salah satu alasan kenapa Pancasila itu disebut dengan agama sipil. Mungkin itu Mas Yadi. Oke, Mas Adri, silakan ada tambahan. Konsep apa Mas? Konsep pengangkatan pemimpin. Gimana?
proses pengangkatan pemimpin. Itu maksudnya proses pengangkatan pemimpin nanti sistem politik gitu atau gimana? Nah, ya betul. Nah, Betul. kalau itu setahu saya nih ya, kenapa dulu Donald Trump bisa jadi presiden itu karena di Amerika itu merupakan negara demokratis. Jadi di sana untuk menjadi presiden itu harus melewati partai politik kan, harus melewati partai politik dan mendaftarkan dirinya partai politiknya ke ajang pertarungan menjadi presiden. Nah, di situ nanti dari masyarakat Amerika akan ngevote siapa yang terbanyak yang milih akan jadi presiden. Jadi pengangkatan presiden di Amerika itu menggunakan vote sama seperti di Indonesia. Demokrasi ya. Saya ingin menambahkan Mas Adri yang atas jawaban terhadap pertanyaan dari Mas Yahdi tadi. Sebetulnya mengapa pengangkatan presiden dianggap sebagai termasuk ritual daripada agama sipil di Amerika itu karena prosesi pengangkatan presiden itu termasuk peristiwa yang bersejarah sebenarnya. Mengacu pada dasar daripada agama sipil di Amerika Serikat itu kan sebuah momen kebersamaan masyarakat yang nantinya berfungsi mengingatkan kebersamaan, meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme seperti Memorial Day, kemerdekaan negara. Nah, tentang pengangkatan presiden ya disamakan lah seperti peristiwa lain yang mempunyai fungsi mengingatkan kebersamaan itu tadi. Mungkin Mas Waris ada tambahan ya? Kenapa demikian? Saya nyambung dari pernyataan Mas Siva, karena agama sipil ini agama warga negara. Ajarannya ya cinta tanah air. Agama sipil. Yang jadi kitab sucinya itu ya dokumen-dokumen lama ya. Kalau di agama sipil jadi kitab suci agama sipil itu ya dokumen-dokumen lama. Itu kenapa memperingati hari pahlawan itu sangat penting di sana, karena itu adalah salah satu kecintaan kepada warga negara, kepada bangsanya. Itu mungkin sedikit tambahkan. Dan bahkan malah tempat tanggal lahir presiden itu dijadikan simbol, itu tidak boleh dicemari kayak agama sipil ya. Tempat lahir presiden pun itu dijadikan simbol dan itu tidak boleh dicemari, seperti gedung lama, penjajahan, tempat peperangan, itu jadikan simbol. Ibaratnya itu disakralkan, disertikan, dan itu tidak boleh dicemari. Ya mungkin itu ya. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin saya boleh menambahkan dari background-nya. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin bercerita cerita masa lalu Amerika, karena dalam konsepsi agama sipil, sepengetahuan saya bahwa agama sipil terutama yang dirujuk oleh Bella itu berasal dari bagaimana pengalaman atau spirit yang dialami oleh masyarakat Amerika Serikat, terutama spirit otomatis diversitas di sana sangat beragam. Hal ini mendorong terbentuknya kerjasama, kontrak sosial, dan adanya juga demokrasi. Nah, di sana sebelum Amerika merdeka, mereka juga sudah memilih secara demokratis ya, atau menggunakan vote mulai dari pejabat-pejabat mereka. Jadi mereka sudah membawa nilai demokratis sejak lama. Nah, untuk tadi masalah pertanyaan dari Mas Yahdi mengenai pemimpin dan juga konstitusi, nah itu berasal juga dari spirit mayoritas begitu loh. Jadi bukan agama, tidak bisa dipadu-padankan dengan agama sipil nanti terus ada wahyunya ini, presidennya ini sesuai seperti sakot yang ada di Al-Quran seperti itu. Jadi memang agama sipil ini berasal dari spirit Amerika yang sangat demokratis seperti itu. Kalau konstitusinya sendiri itu dibentuk bisa dibaca salah satu artikel, kalau mau asal-asalan bisa buka Wikipedia di Kongres Kontinental, itu sumber paling simpel dan untuk membacanya seperti itu. Mungkin begitu Mas Yahdi, bisa mungkin
bisa sedikit membantu. Oke. Oke, terima Coba. kasih. Coba Regita Dwi Purnama Anggraini. Mana suaranya? Iya Pak. Nah, coba respon. Agama sipil yang saya tahu ya, yang tadi Mas Faris jelaskan bahwa agama sipil itu ya merupakan agama yang bisa diterima oleh seluruh kalangan gitu. Jadi agama sipil itu mempunyai Tuhan, tapi Tuhannya yang tidak ya seperti agama-agama lain gitu, bukan seperti Tuhan Yesus atau Allah. Seperti apa Terus dia habis Tuhannya? itu dia Tuhannya apa ya? Tidak mungkin dari Tuhannya itu tidak berwujud. Jadi dari yang saya tahu ya, yang saya tahu cuman ada beberapa monumen yang dimana itu merupakan monumen-monumen bersejarah yang nantinya itu di samping itu juga ada perayaan-perayaan khusus yang seperti tadi yang Mas Waris jelaskan juga. Terus yang saya tangkap juga tadi kok Robert and Bella ini juga menyatukan dua pemikiran dari dua ilmuwan tadi yang diambil dari intisarinya, pemikiran dua ilmuwan tadi. Nah, terus jadilah agama sipil ini. Nah, agama sipil ini juga merupakan sebuah ya itu saja sih Pak yang saya tahu tadi. Oke. Dari penjelasan presentator. Oke. Rizky Alamsyah, gimana menurut kamu presentasi teman-teman? Rizky Alamsyah? Nggak ada ya? Umar Izul Haq. Ada orangnya. Umar. Nggak ada. Maryam Alvin Azulfa. Dari yang sudah disampaikan, kayaknya civil religion ini kayak lebih diartikan sebagai sikap keberagamaan gitu ya Pak, yang dimiliki oleh suatu warga negara gitu. Jadi tidak berpihak pada agama-agama tradisional gitu. Oke. Intinya itu saja sih Pak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bagian dari apa? Boleh nggak menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tentu boleh saja sih Pak. Ada sebagian kalangan Muslim Indonesia, ya Muslim minoritas ya, gerakan-gerakan keagamaan itu yang beberapa kali mencoba untuk mengatakan itu
haram. Gimana pendapatmu dalam perspektif ini? Dalam perspektif agama sipil. Lihat di sini, Mbak Yoga, Mbak. Mbak Maryam, gimana? Mungkin itu berarti kesalahan apa ya, maksudnya kesalahan pikir orang-orang yang berpikir seperti itu, sebab kayak civil religion ini sama sekali tidak untuk menggeser posisi agama yang sudah ada gitu loh Pak. Oke. Yang sudah ada dalam suatu negara gitu. Oke. Nur Hasanah. Mana Nur Hasanah? Nur Hasanah. Ajril Akmal Muzaki. Halo Mas Ajril. Oke. Halo Pak. Nah, gimana Mas Ajril? Komentar aja, apapun bebas. Oke, baik Pak, untuk civil religion sendiri. Kayaknya secara umumnya agama sipil yang diterangkan oleh Robert N. Bellah ini lebih pada agama sipil yang dipercayai atau yang ada di sebuah negara dan memberikan pengajaran bahwa organisasi agama sipil ini adalah ajaran yang cinta tanah air. Kemudian untuk memberikan sikap bahwasannya agama sipil ini juga ada nilai-nilai pengorbanan terhadap negara yang di dalamnya terdapat agama sipil tersebut. Mungkin seperti itu, Salam Pak. Pancasila menurutmu gimana? Pernah dengar salam Pancasila? Pernah, Pak. Nah, gimana komentarmu tentang salam Pancasila itu? Ya, kalau untuk Pancasila sendiri itu adalah final menurut saya, Pak. Karena bisa menghubungkan beberapa agama yang dianut di suatu negara. Ya, Pancasila sendiri dianut oleh sebagai ideologi Indonesia. Menurut saya bisa menghubungkan agama sipil yang ada di Indonesia. Jadi terkait salam Pancasila tadi, lagu kebangsaan itu sah karena bisa mendorong agama sipil untuk bersatu di dalam sebuah negara yang itu tadi, Pak, terdapat berbagai agama dan masuk ke dalam agama sipil. Mungkin itu, Pak. Oke. Mas Haza Isabi. Haza Isabi. Baru ke belakang, Pak. Kemana? Ke belakang. Oh, Sinatun.
Iya, Bapak. Kalau Pak Yudian Wahyudi bilang agama itu musuh Pancasila gimana? Sepertinya begini ya Pak, seperti yang saya paham tadi bahwa civil religion itu adalah agama yang lahir atas kesepakatan bersama gitu Pak. Jadi agama ini tidak lahir berdasarkan kelompok-kelompok, tapi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama gitu. Jadi misal Bapak barusan bilang agama adalah musuh Pancasila, sepertinya tidak termasuk dalam civil religion ini Bapak. Justru civil religion ini kalau bisa saya kaitkan dengan kasus ini, justru civil religion ini mengatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya jalan gitu ya Bapak, adalah jalan untuk bagaimana menyadarkan rasa nasionalis antar agama misal gitu Bapak. Mungkin begitu. Ya, pertanyaannya adalah kalau ada yang bilang agama itu musuh Pancasila, itu gimana responmu? Sepertinya kurang benar Bapak. Benar. Iya. Karena di Pancasila sendiri kan ketuhanan yang Maha Esa Bapak. Tidak tidak dalam artian mau menyingkirkan agama. Cuma agamanya tuh diumumkan gitu loh Pak. Jadi tidak mengacu pada satu agama atau satu kelompok, tetapi bagaimana agama ini menjadi agama yang sama-sama diakui gitu Pak. Oke, kalau tiba-tiba kemudian ada yang mengancam negara karena agama itu gimana? Sepertinya itu juga kurang benar Bapak. Seperti misalnya ingin menjadikan negara Indonesia negara khilafah misal ya Bapak. Misalnya gimana itu? Saya kurang setuju gitu Bapak sama pendapat ini karena Islam di Indonesia itu ya jadilah Islam yang Nusantara gitu Bapak. Maksudnya tidak ikut-ikutan di Arab gitu. Jadilah Islam sendiri, jangan ikut-ikutan Islam di Arab. Mungkin gitu ya Bapak. Oke, Dwi Mustika. Iya Pak. Oke, coba gimana respon kamu kalau ada yang bilang agama musuh Pancasila? Tidak setuju Pak, soalnya kalau dibilang musuh sedangkan Pancasila sila yang pertama aja ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah mengandung spiritualitas masyarakat gitu Pak. Siapa yang berani menjelaskan agama itu musuh Pancasila? Yang berani menjelaskan, penjelasannya clear, saya kasih nilai A. Ayo. Gak perlu mikir salah atau nggak salah atau gimana. Yang penting sih jawab. Yang penting mencoba berusaha memberikan statement lah. Soal benar saya itu belakangan. Pancasila musuh agama atau agama musuh Pancasila, siapa yang bisa menjelaskan? Setuju bahwa agama itu musuh Pancasila. Nah, coba Marwah, gimana? Saya mau mencoba menjelaskan. Masih nyambung dengan civil religion. Dari legalisasi aja Pancasila itu sebagai civil religion itu di Indonesia, menurut saya sebenarnya sih
keniscayaan. Karena di Indonesia ini kan terdapat agama formal tuh ada berapa? Ada 5, ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu. Dari masing-masing agama ini mungkin sebagian tuh nggak keberatan gitu atau menerima untuk menjadikan ini sebagai agama sipil gitu. Dan menurut saya bagi sebagian ada yang nggak menerima kan masing-masing pemeluk agama itu memiliki integrasi tersendiri gitu bagi agamanya. Jadi kayak nggak, pokoknya ya agama dia gitu yang paling baik gitu, menerima multikultural gitu. Bisa jadi jadinya Pancasila sebagai musuh agama gitu. Itu sih yang saya bisa jelasin. Lihat dari realitas sekarang sih setuju sih, kan banyak konflik-konflik. Nadia Amalia Hidayat. Mana Mbak Nadia ini? Iya Pak, bagaimana? Oh tadi udah kamu ya? Saya Putri Noviani. Saya mau tahu suaranya gimana. Putri Noviani, silakan beri komentar. Kesempatan nilai A tadi gimana, Pak? Hah? Kesempatan nilai A tadi masih berlanjut nggak, Pak? Kesempatan WA? Kesempatan nilai A tadi masih berlanjut nggak, Pak? Oh ya silakan. Gimana, setuju nggak? Kalau nggak setuju ya nggak usah. Kalau setuju silakan penjelasannya. Ya mungkin sedikit punya ini Pak, pendapat, karena kemarin pernah baca soal agama itu musuh Pancasila, itu baca di berita sih Pak. Nah kan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat, seperti tercermin dari dukungan 2 ormas Islam terbesar kan, NU dan Muhammadiyah, sejak era 1980-an. Tapi memasuki era reformasi, asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Nah, hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena. Nah, dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif. Dan belakangan ini juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin itu Pak. Mungkin itu kenapa kok agama jadi musuh Pancasila. Jadi kira-kira apa tuh Mas? Yang lain, monggo nambahin. Saya mau menambahin dikit Pak. Ya. Soal statement Pak Yudian yang bilang bahwa agama musuh Pancasila gitu. Saya di sini nggak setuju ya atas statement Pak Yudian yang bilang agama musuh Pancasila gitu. Dan saya rasa Pak Yudian juga nggak setuju kalau dibilang agama musuh Pancasila, karena Pak Yudian setelah ungkapan pertama tersebut dia melakukan klarifikasi gitu atas ungkapannya yang pertama, bahwa yang dimaksud agama di situ Pak Yudian bilang bahwa agama yang radikal gitu, maksudnya umat beragama yang radikal gitu, karena seperti yang kita tahu saat ini
banyak banget orang yang beragama itu membenturkan antara Pancasila dengan agama gitu, atau mewajibkan pilih agama atau Pancasila gitu. Artinya mereka membandingkan antara agama dan Pancasila gitu. Maka muncullah statement Pak Yudian, agama sebagai musuh Pancasila, itu Pak. Lah iya, kamu setuju nggak dengan statement itu? Dan tafsir Yudian juga setuju soal itu Pak. Coba bagaimana jelaskan kenapa kamu menebak Pak Yudian tidak setuju dengan ucapan itu, sedangkan itu statement Pak Ya. Ini kan nggak sinkron kamu itu. Iya, saya nggak setuju karena kita nggak bisa mengeneralisir gitu bahwa semua agama itu musuh Pancasila. Misal kayak kita di UIN gitu, kita juga nasionalisnya tinggi gitu. Kita nggak pernah membenturkan antara agama dan juga Pancasila gitu. Yang dimaksud dalam statement tersebut agama sebagai musuh Pancasila itu pemeluk agama yang radikal seperti itu Pak. Dan itu di Indonesia khususnya itu minoritas seperti itu. Jadi saya tidak setuju atas pemilihan kata agama di situ, karena di situ hanya sebagian kecil gitu. Oke. Tidak setuju. Terus pernyataan Pak Yudian gimana itu? Salah ya? Pernyataan yang pertama itu tidak lengkap dan dilengkapi oleh pernyataan kedua Pak Yudian, seperti itu Pak. Oke. Ada tambahan yang lain? Ini di komentar seru nih Pak kayaknya Pak. Dari Mas Yahdi ini, terbentuknya Pancasila itu tidak lepas dari perannya para ulama. Mau mencoba bertanya, Pak? Ya, coba. Tadi kan dari segala percakapan yang diobrolkan sama pemateri dan juga teman-teman ya, saya memetakan intinya adalah keberagaman dan nasionalisme. Kalau mau saya rangkum itu, agama sipil itu semangat keberagamannya yang lebih unggul atau semangat nasionalismenya yang lebih unggul atau korelasi keduanya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian sedikit menyanggah dari pernyataan pemateri tadi ketika penjelasan agama sipil di atas agama konvensional. Mungkin ada pemilihan diksi yang lebih tepat ya Mas, soalnya kayaknya kata-katanya kalau diartikan secara literal ini mengandung kontroversi ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait agama sipil di atas agama konvensional. Terima kasih. Gimana itu? Coba mana pemakalah? Silakan coba ditanggapi itu. Agama sipil di atas agama konvensional. Diksinya kurang tepat katanya. Diksi ya. Baik Pak. Menjawab tentang pertanyaan yang pertama dulu ya dari Mbak Nadia. Agama sipil ini kalau itu agamanya atau negaranya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa agama sipil ini adalah agama warga negara. Ajarannya itu tentang cinta tanah air. Ajaran agama sipil itu sendiri ya tentang cinta tanah air. Ya, itu dan kitab Injilnya, kitab-kitabnya itu ya dokumen yang lama, itu yang bukan kitab suci dalam agama sipil. Jadi yang lebih utamakan itu ya nasionalisme dan patriotisme. Itu yang lebih diutamakan dalam agama sipil karena ajarannya itu ya cinta tanah air. Langsung aja, diksi pernyataan kalian tentang agama sipil di atas agama konvensional itu gimana maksudnya gitu loh? Bahwa agama sipil itu kitab ini kitab itu wes udah lewat itu udah. Iya Pak. Jadi kalau saya nggak terlalu ini juga Pak. Jadi di bukunya
Bella itu dia menyebutkan bahwa agama sipil ini posisinya ada di tengah-tengah. Dia Di tengah-tengah apa di atas? Agama konvensional. Di atas agama konvensional dan di atasnya itu ada negara. Negara juga mendukung keberadaan agama sipil ini. Dan begitu pun juga agama konvensional pada umumnya itu juga mendukung adanya agama sipil ini. Makanya dia posisinya, saya mengartikannya dia posisinya di tengah, Pak, antara negara dan agama konvensional. Cari aman ya. Oke, ada tambahan? Closing statement mungkin? Ada closing statement teman-teman pemakalah? Atau cukup? Baik Pak, untuk statement terakhir sebelum perkuliahan ditutup, dalam makalah yang kita sajikan tadi, kita menuliskan bahwa agama sipil itu menjadi alternatif dan jalan tengah bagi kehidupan bangsa negara yang beragam, multikultural, gitu Pak. Oke, teman yang lain ada yang mau kasih statement terakhir? Cukup ya? Hah? Ya Pak, cukup Pak, gak apa-apa Pak. Insya Allah cukup. Oke, saya mau menambahkan sedikit ya. Tadi kalau ditanya perbedaan pandangan Bella sama Rousseau tadi sudah sedikit disinggung. Terus konsep Tuhan, saya juga bingung konsep Tuhan ini apa gitu. Saya belajar Bella ini nggak muluk-muluk sampai ke konsep Tuhan gitu. Terus civil religion di Indonesia ya ini jelas menarik sekali ya. Kontekstualisasinya tadi. Salam Pancasila itu gimana? Terus yang kedua, agama ini menjadi musuh Pancasila atau tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Oke. Pertama, saya akan mulai dari apa yang saya pahami tentang civil religion ya. Bahwa Bella, Robert Nelly Bella itu perhatian sekali terhadap masyarakat dan agama. Ya, perhatian sekali terhadap masyarakat dan agama. Agama, mengapa Bella tidak menjadi kerangkeng, tidak menjadi jeruji besi bagi masyarakat untuk selalu berurusan, berputar dalam hal-hal yang sifatnya ritual saja tiap hari. Bella itu tidak mau seperti itu. Hidup ini tidak hanya urusan agama tok, kira-kira gitu. Tetapi juga ada urusan bernegara. Ada urusan yang sifatnya bermasyarakat. Dalam hal ini Bella konteksnya adalah agama dan negara. Tuh. Bella beranggapan bahwa agama ini harus dilihat dalam sudut pandang masyarakat yang majemuk. Ya, masyarakat yang majemuk sebagai realitas keanekaragaman. Jadi agama tidak satu. Agama tidak satu, tidak Islam tok, tidak Kristen tok, tidak Hindu tok, tetapi realitas agama ini majemuk, beraneka ragam. Gitu. Oleh karenanya tidak bisa dihukumi oleh satu agama saja. Gitu. Yang lain salah, yang benar hanya saya misalnya. Right on wrong is my country. Itu keliru. Kata Bella. Tuh, satu. Yang kedua, agama pada sisi tertentu dia memiliki peranan tersendiri dalam tindakan-tindakan sosial. Contoh, kalau teman-teman ingat karisma, teman-teman tahu karisma. Weber, ya, Weber pernah menggagas karisma.
Karisma itu nggak tahu kenapa. Tiba-tiba karismatik, kita ngikut aja. Pak Kiai ngomong apa ya, wes Allahu Akbar, teriak berangkat dia. Baik. Bo urusan dia mau gimana wes ceri. Kira-kira gitu. Yang kedua, agama itu representasi dari pikiran-pikiran kita. Oleh karenanya muncul egosentrisme. Gitu. Apa yang saya pahami tentang agama itu seringkali menjebak kita pada egoisme. Sehingga agama ini rentan sekali, ya, rentan. Harus hati-hati. Rentan sekali bisa menjadi masalah besar. Gitu. Sehingga apa? Singkat cerita, kalau tidak hati-hati dengan agama bisa jadi musuh bagi negara. Jika tidak hati-hati dengan agama bisa jadi musuh bagi negara. Dimanapun itu. Nah, civil religion, apa yang dikonsep Bella, civil religion, apa yang dikonsep Bella, itu merupakan satu konsep integratif. Ya. Konsep integrasi yang berusaha untuk mengakhiri hubungan hierarkis antara negara dan agama. Sebenarnya dia konsep integrasi untuk mengakhiri keterpisahan antara agama dan negara. Bagi Bella, agama dan negara itu harus duduk sejajar. Jadi kalau teman-teman pemakalah tadi mau mengatakan civil religion ini di atas agama konvensional, ya nggak apa-apa. Artinya dia menjadi payung. Karena di atas ya dia menjadi payung. Yang mengakomodir semua elemen-elemen di bawah itu. Termasuk agama, termasuk ras, suku, bangsa, dan lain sejenisnya. Jika memang mau dikatakan, mau menggunakan bahasa civil religion berada di atas agama konvensional, berarti dia menjadi payung. Jika dikatakan agama sipil di bawah, misalnya, di bawah agama konvensional, berarti dia menjadi wadah. Ya, menjadi wadah. Jangan cari aman, ya. Kita melontarkan statement, jangan kemudian cari aman, apa maksudnya, gitu. Kita harus berani mengatakan itu dan apa maksudnya. Oke. Jika misalnya mau dikatakan civil religion ini di tengah-tengah, berarti dia mengikat agama-agama itu untuk bersatu dalam sebuah negara. Gitu. Bahwa banyak yang kemudian mencontohkan Pancasila, khususnya dalam kajian di Indonesia ya, mencontohkan Pancasila sebagai civil religion, itu iya. Gitu. Bahwa apa? Pancasila itu memang dibentuk ya, satu dia sebagai hasil konsensus, syarat dari agama sipil, satu konsensus. Selain itu konsensus, dia memayungi semua elemen-elemen di kenegaraan ini, termasuk agama. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seseorang sebagai individu warga negara dan seseorang lain sebagai agamawan, gitu. Nah, dalam konsep civil religion ini, ya, satu negara dan agama harus duduk sejajar tadi, oke. Nah, yang kedua, tidak ada keterpecahan, ya. Tidak ada keterpecahan hubungan antara individu sebagai agamawan tulen, ya, entah itu kiai, entah itu romo, entah itu siapa, tidak ada keterpecahan antara dia sebagai agamawan maupun dia sebagai warga negara atau negarawan sekalipun.
gitu. Tidak ada keterpecahan, tidak ada hal baik dia sebagai negara maupun dia sebagai agamawan. Gitu. Jadi civil religion itu bukan agama tandingan. Saya ulangi, dia bukan agama tandingan. Justru ia bersumber dari agama-agama yang telah ada, norma-normanya, nilai-nilainya, dan lain jenisnya. Yang itu tentu dihasilkan oleh masyarakat beragama itu tadi, gitu. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi bahwa konsep ketuhanan seperti apa? Tidak perlu muluk-muluk ke sana, gitu. Tuhannya agama sipil apa? Enggak ada ketuhanan dalam agama sipil. Dia sebuah konsep integrasi untuk menyatukan agama dan negara. Nah, kembali ke pernyataan Pak Yudian misalnya. Awal-awal geger. Banyak orang tidak setuju agama menjadi musuh Pancasila. Gitu. Tapi sorry, kalau kemudian teman-teman siapa tadi, Mas Alvin atau siapa ya, kemudian saya yakin Pak Yudian juga tidak setuju dengan pernyataannya itu, ya nggak mungkin beliau menyatakan hal seperti itu kalau dia juga tidak setujui. Kenapa pernyataan itu muncul? Karena agama jika tidak hati-hati, ya, itu akan mengancam negara. Itu akan mengancam negara. Gitu. Kenapa dia mengancam negara? Karena agama itu elemen kecil di dalam sebuah negara. Apalagi negara demokrasi seperti Indonesia. Baik itu hanya sekalangan kecil, Pak. Itu hanya atau agama menjadi dijalankan semena-mena, dia akan mengancam negara. Gitu. Bahwa kemudian agama menjadi musuh negara itu ya. Kapan? Nah, ini yang perlu teman-teman kaji. Kapan batasan-batasan agama menjadi musuh, kapan pula batasan agama itu menjadi sumber kerukunan. Bahwa tadi ya kalau Islam Nusantara enggak deh Pak, misalnya. Kalau Islamnya yang begitu-begitu mungkin ya. Silakan nanti teman-teman kaji bagaimana batasan-batasan agama yang pada satu titik tertentu dia akan menjadi musuh bagi Pancasila. Oke, ada komentar? Ditinggal jangan-jangan dia. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas? Ada yang mau tambahan komentar? Komentar apa aja silakan. Tidak ada? Tidak ada tambahan komentar? Ini Pak, isu terbaru ya Pak tentang Kemenak menyatakan melarang suara azan itu Pak, tentang toa mengatur azan yang kemarin sempat viral Pak. Itu gimana Pak? Apa yang dipermasalahkan apa dengan pengaturan azan itu? Kiranya mengatur suara azan yang sehari 5 kali itu menjadi berapa kali Pak? Maksudnya kayak gitu lah Pak. Tidak pakai pengeras suara itu intinya biar orang-orang yang minoritas yang ada di situ seperti Kristen dan itu tidak terganggu Pak. Kalau ya, dalam konteks agama sipil ya, dalam konteks agama sipil tentu itu perlu dikaji. Dalam arti begini, ada tempat-tempat tertentu ya, ada tempat-tempat tertentu
di mana aktivitas sosial masyarakat di tempat itu beragam, bisa jadi itu menjadi pengganggu. Saya ulangi, di tempat-tempat tertentu, ya, tempat-tempat tertentu di mana aktivitas masyarakat itu beragam, aktivitas masyarakat yang beragam ini macam-macam, bisa pementasan lah, teater, misalnya teater mau dimulai karena ada suara adzan, ya nggak jadi dia. Atau apa namanya, orang-orang yang bagaimana misalnya dalam konteks tertentu dia harus apa ya, harus dikaji sesuai kontekstualisasi di mana problem itu ada. Gitu. Tetapi kalau dikaji dalam konteks civil religion, ya, dalam konteks civil religion, maka apapun yang dikatakan negara itu yang harus dituruti. Gitu. Itu yang harus dituruti apapun yang dikatakan negara. Gitu. Karena tidak lagi bisa memberikan apa ya, memberikan sebuah atau semacamnya sejenisnya, ya mati gitu. Nah, persoalan kalau kembali ke agama masing-masing, haruskah adat itu dibatasi dan selimanya, silahkan, monggo. Banyak orang bisa berpendapat tentang hal ini. Kalau dikaitkan dengan pandangan Islam misalnya, ya, pandangan Islam, apalagi pandangan masing-masing oknum, itu sudah multitafsir. Gitu. Itu sudah beragam, sudah tidak bisa tidak bisa dijawab dengan mudah. Tetapi kalau konteksnya adalah konsep integrasi, ya, konsep integrasi, tujuannya adalah konsep integrasi, kembali ke civil religion tadi, ya apapun yang dikatakan negara tentu itu harus menjadi patokan. Begitu. Kalau ya apa kok ada itu loh. Ya. Ada lagi? Setuju, Pak. Ya, tambahan yang lain? Pak, kalau misalkan teori ini diterapkan di negara Arab, Pak, di negara yang mayoritasnya menganut agama tertentu gitu, India dengan Hindunya, Arab dengan Islamnya, bisa gak? Ini konsep integrasi, ya. Ini konsep integrasi. Artinya karena konsepnya integrasi, maka yang menjadi objek sasaran adalah pluralitas, keanekaragaman. Gitu. Jadi pertanyaannya, ketika misalnya satu tempat, entah itu negara, entah itu kota, kecamatan, dan lain-lain, jika itu tidak plural, misalnya dalam sisi agama, misalnya agamanya Islam tok, atau oke lah minimal dua, itu bisa saja untuk menerapkan bagaimana mengintegrasikan keanekaragaman ini melalui civil religion. Tetapi kalau tunggal, ya, kalau tunggal tidak ada keanekaragaman di situ, ya buat apa menerapkan konsep integrasi gitu. Arab misalnya, Arab itu hanya satu agama atau tidak? Pertanyaannya. Atau negara mana yang agamanya hanya satu? Gitu. Jadi kita harus mengetahui konsep ini konsep apa gitu, untuk apa dan lain sejenisnya. Tuh. Oke, ada tambahan? Sudah, Pak.
Oke, kalau sudah kita akhiri dengan azan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.